Halo semuanya Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Mintarius Channel. Terima kasih sudah selalu setia menonton video-video yang ada di channel saya ini. Nah Bapak Ibu, pada video saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat atau bagaimana cara untuk mengetahui formasi kosong. Ya, ini seleksi P3K untuk seleksi pertama dan kedua sudah terlaksana ya, dan sebentar lagi akan diumumkan pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Nah, Bapak Ibu pasti bingung bagaimana cara melihat formasi yang kosong buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di tahap 3. Nah, Bapak Ibu, di video ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk melihat formasi-formasi yang kosong, baik itu tingkat sekolah, ya, tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya bilang di seluruh Indonesia? Karena untuk di tahap 3 ini, Bapak Ibu nanti akan bisa memilih di mana saja di seluruh Indonesia ya, yang penting ada formasi yang kosong sesuai dengan kriteria pendidikan Bapak Ibu atau ijazah Bapak Ibu. Nah, langsung saja bagaimana cara melihat formasi yang kosong yang nanti kita akan daftarkan diri kita di tempat formasi yang kosong itulah. Pertama-tama kita harus masuk dulu di web resmi BKN ya, di SSCASN. Nah, dengan kita masuk di web resmi BKN di SSCASN, di menunya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa buka di handphone, kebetulan saya buka di handphone, dan Bapak Ibu juga bisa buka di komputer atau di laptop Bapak Ibu sendiri. Maka itu kalau di laptop atau komputer itu layarnya lebih bagus, lebih luas, lebih lebar ya. Kalau di HP ini layarnya agak kecil, tapi saya menggunakan video ini yaitu menggunakan HP. Nah, Bapak Ibu setelah sampai di tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu langsung aja klik garis 3 yang ada di sebelah kanan layar ya. Jadi Bapak Ibu klik sebelah kanan ya, garis 3 itu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu pilih yang layanan informasi. Nah, Bapak Ibu klik layanan informasi, nanti Bapak Ibu memilih hasil seleksi P3K guru. Nah, di sini nanti yang akan keluar adalah kita akan melihat hasil seleksi P3K guru tahap 2 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu setelah kita masuk di menu ini, nah kita disuruh memilih provinsi mana yang kita akan pilih. Kita akan lihat formasi yang kosong. Nah, saya akan memberikan salah satu provinsi, kota atau daerah di video saya ini ya. Ini mohon maaf kalau saya pilih salah satu daerah di video ini. Nah, contohnya saya akan memilih provinsi ya. Provinsi contohnya Jawa Timur. Nah, ya, setelah kita pilih provinsinya, kita langsung klik ya, tampilan unduh hasil seleksi tahap 2. Nah, kita setelah mengklik itu nanti akan tampil seperti ini, semua kabupaten akan muncul di Jawa Timur Bapak Ibu. Dan contohnya saya pilih kota kabupaten salah satu yang ada di Jawa Timur yaitu kota Surabaya ya, atau tingkat SMA SMK aja atau provinsi Jawa Timur gitu aja ya. Kalau SMA SMK kan provinsi Jawa Timur, kalau SD SMP atau TK itu tingkat kabupaten kota. Saya pilih aja SMA SMK ya, provinsi Jawa Timur. Nah, setelah itu kita disuruh untuk download file yang dimana nanti kita akan melihat formasi-formasi yang kosong ya. Ini hasil P3K tahap 2 ya, kita unduh atau kita download hasilnya. Nah, setelah itu kita buka ya, kita buka. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Kita akan melihat hasil formasi seleksi tahap 2. Nah, contohnya ini di salah satu sekolah ya. Ini ada formasi ya, ada formasi 1 di
SLB Negeri Saronggi ya, guru agama Islam. Ini dibutuhkan formasi 1, sementara yang sudah lulus 1, berarti ini nggak ada kosong ya, nggak ada yang kosong. Nah, kita lihat ya. Untuk tahap 3 maksudnya, ini untuk tahap 3 kita harus melihat kekosongan ya. Contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya ini untuk guru agama Islam SLB Negeri Saronggi ya. Ini ada 40, banyak sekali yang daftar juga ya. Ada 67 pendaftar, sementara yang dibutuhkan cuma 1. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah formasi 1, pesertanya 67 ya, kita bisa lihat kehadiran 55, 12 tidak hadir, sementara kelulusan atau sudah terisi yaitu 1, berarti tidak ada yang kosong. Nah, begitu terus kita lihat sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur contohnya ya, kita pilih, kita lihat ya yang agak lebih banyak formasinya. Nah, ini contohnya ada guru agama Islam ya. Ini sudah terisi semua Bapak Ibu ya, karena ini ada sudah dibutuhkan 2 dan sudah lulus 2 juga. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi yang membutuhkan formasi banyak ya. Ini rata-rata ya, guru agama ini dibutuhkan 1 ya Bapak Ibu ya. Guru agama, kita lihat yang mata pelajaran lain ya, mata pelajaran lain yang mungkin lebih dari 1 ya. Mungkin lebih dari 1 formasi ya. Ini kita masuk di guru bahasa Inggris contohnya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di satu daerah di mana Bapak Ibu akan mau melamar, berapa kekosongan, apakah sudah terisi semua di seleksi kedua, apa masih ada formasi kosong di tahap 3. Nah, perlu saya beritahu bahwa untuk Bapak Ibu yang mau daftar di seleksi tahap 3 bahwa banyak sekali yang akan mendaftar, karena ini bisa mendaftar di seluruh kota ya, di seluruh Indonesia, lintas provinsi, lintas jenjang bisa mendaftar ya. Gitu. Nah, ada satu sekolah yang hanya 1 formasi ya, tapi banyak pendaftar. Yang dibutuhkan 1, tetapi hanya 1. Yang lulus cuma 1, banyak pendaftar. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati untuk melihat ya, untuk melihat setiap formasi yang kosong. Nah, banyak pendaftar nanti di seleksi tahap 3, namun untuk formasinya tinggal sedikit Bapak Ibu. Jadi untuk tingkat kelulusannya tinggal sedikit, karena tinggal sedikit formasi yang kosong. Nah, rata-rata 1 ini Bapak Ibu ya. Rata-rata 1, ini terlalu banyak saya. Ya, rata-rata 1. Oke. Baik. Ini saya pilih salah satu lagi daerah ya. Contohnya di Surabaya ya. Saya pilih Surabaya. Ini saya download. Inilah caranya ya untuk melihat. Saya buka. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu formasi-formasi yang mungkin di tahap 2 masih ada banyak ya. Ini guru agama, ini banyak ya, banyak di daerah kota Surabaya ya. Tapi cuma satu-satu yang formasinya ya, sehingga sudah terisi semua untuk guru agama itu. Ya, untuk guru IPS juga. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya untuk SMP Negeri 31 Surabaya, untuk untuk guru IPS ya, guru IPS di SMP ya, tidak ada pendaftar Bapak Ibu di seleksi kedua ya, di tahap 2. Jadi untuk tahap 3 ini masih ada kesempatan, ada formasi 1 lagi untuk
SMP Negeri 31 Surabaya untuk guru IPS ya. Untuk seleksi kedua tidak ada yang melamar, jadi masih kosong ya Bapak Ibu ya. Masih kosong. Nah, ini sudah terisi. Lalu kita lihat lagi, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya buat contoh ini biar Bapak Ibu gampang untuk melakukan pencarian. Nah, seperti ini lagi untuk guru IPS lagi ya, dibutuhkan 1 ya, masih kosong ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti ini ya. Ini juga guru kelas SD ya, guru kelas SD. Nah, ini sudah ada terisi 1, memang informasinya 1 dan tapi sudah terisi 1 Bapak Ibu ya. Yang informasinya banyak kita lihat, sehingga ada kesempatan enggak daerah situ ya. Bapak Ibu bisa lihat-lihat seperti contoh yang saya buat tadi ya, apakah masih ada kesempatan di sekolah itu di daerah situ atau tidak. Nah, menurut Bapak Ibu gampang kan? Nah, gini Bapak Ibu, ini contoh lagi di SMP Negeri 43 Surabaya, guru matematika. Di waktu pelaksanaan seleksi kompetensi 2 itu ada 1 formasi, namun pendaftarnya cuma 1 dan tidak lulus. Berarti ya, tidak lulus berarti untuk tahap 3 masih ada kosong lagi formasi ya. Masih ada formasi 1 ya, karena di tahap 2 tidak lulus. Untuk di tahap 3 masih kosong 1. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar ya, gitu. Ya. Nah. Jadi dari semua hasil ini banyak Bapak Ibu ya, banyak yang sudah terisi. Gitu. Banyak yang sudah terisi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ya lebih bijak dalam memilih formasi yang kosong. Makanya lihat di setiap daerah mana yang banyak formasi yang kosong, sehingga ada banyak kesempatan untuk Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya. Ada lagi, ya ini banyak yang sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Jadi formasi yang kosong di tahap 3 itu sedikit ya, tapi pendaftar banyak karena di seluruh Indonesia. Nah, ini juga ada guru matematika di SMP 33 Surabaya, formasi 1 ya. Formasi 1 masih kosong Bapak Ibu, silakan daftar. Oke. Nah, demikian contoh yang saya buat bagaimana cara atau tutorial mencari formasi yang kosong di setiap sekolah ya, atau setiap kabupaten kota, bahkan seluruh provinsi di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia peserta boleh daftar jenjang seluruh lintas jenjang ya, lintas jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan lintas provinsi kabupaten. Nah, demikian video dari saya tentang tutorial atau cara mencari formasi yang kosong di setiap daerah di seluruh Indonesia. Semudah-mudahan setiap pendaftar dapat lulus di tahap 3 ini ya. Saya berdoa Bapak Ibu bisa mendapat formasi yang kosong sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan like, silakan subscribe channel ini ya, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya Bapak Ibu, teman-teman kerja yang lain tidak ketinggalan informasi melalui video ini. Terima kasih.